Perkenalkan, nama saya Dina Priscilla dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lipid merupakan senyawa hidrokarbon alifatik yang larut dalam pelarut nonpolar seperti heksana, heptana, eter, benzen, dan kloroform. Lipid merupakan suatu zat yang kaya akan energi yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme tubuh. Lipid berasal dari dua sumber, yakni dari makanan dan produksi organ hari tubuh. Oleh karena itu, keberadaan lemak dalam suatu bahan pangan perlu untuk dipertimbangkan kadarnya. Karena selain memiliki fungsi baik bagi tubuh, lemak juga memiliki efek negatif jika jumlahnya berlebihan. Analisis lipid atau lemak terbagi menjadi dua macam analisis, yaitu analisis kualitatif yang berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya lemak dalam suatu sampel, dan analisis kuantitatif untuk menentukan kadar lemak dalam suatu sampel. Salah satu contoh analisis kuantitatif yakni metode Socleb. Metode Socleb merupakan metode analisis kadar lemak secara langsung dengan cara mengekstrak lemak dari bahan dengan pelarut organik seperti heksana, petroleum, eter, dan dieter. Prinsip dari metode Socleb sendiri yakni lemak diekstrak menggunakan pelarut organik. Setelah pelarutnya diuapkan, lemak dari bahan dapat ditimbang dan dihitung presentasinya. Ekstraksi dengan Socleb dilakukan dengan cara direflux pada suhu yang sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan. Selama proses reflux, pelarut secara berkala akan merendam sampel dan melarutkan lemak atau minyak yang ada pada sampel. Reflux dihentikan sampai pelarut yang merendam sampel sudah berwarna jernih, yang artinya tidak ada lagi lemak atau minyak, yakni lipid yang terlarut. Jumlah lipid pada sampel diketahui dengan menimbang lipid setelah pelarutnya diuapkan. Jumlah lemak per berat bahan yang diperoleh menunjukkan kadar lemak asal. Artinya, semua yang terlarut oleh pelarut tersebut dianggap lemak. Misalnya, vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Untuk menghitung kadar lemak dengan metode Socleb sendiri, yakni dengan persen lemak sama dengan WC dikurang WA dibagi WP dikali 100%, yang dimana WA merupakan berat labu lemak awal, lalu WB merupakan berat sampel, WC adalah lemak labu lemak setelah didistilasi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan metode Socleb. Metode Socleb dapat digunakan untuk sampel yang tidak tahan pemanasan secara langsung. Lalu, metode Socleb ini tidak membutuhkan banyak pelarut. Pemanasannya dapat diatur dan dapat mengekstrak minyak atau lemak lebih banyak dan waktu ekstraksi lebih singkat. Sedangkan kekurangan metode Socleb sendiri yakni dapat menyebabkan reaksi peruraian akibat pemanasan berulang terhadap pelarut sehingga pelarut terus-menerus terdaur ulang, dan metode ini tidak cocok digunakan untuk pelarut yang memiliki titik didih yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi analisis kadar lemak menggunakan metode Socleb. Yang pertama yakni ukuran partikel bahan atau sampel yang digunakan. Semakin kecil ukuran sampel, maka kontak antara permukaan bahan dengan pelarut akan semakin luas, sehingga proses ekstraksi lebih efisien. Yang kedua yakni pelarut. Setiap pelarut organik memiliki polaritas yang berbeda. Pelarut yang memiliki polaritas paling sesuai dengan polaritas lemak akan memberikan hasil ekstraksi yang lebih baik. Yang ketiga yakni waktu ekstraksi. Semakin lama waktu ekstraksi, maka jumlah lemak yang terbawa oleh pelarut akan semakin banyak sampai lemak dalam sampel tersebut habis.
Dan yang keempat yakni suhu ekstraksi. Semakin tinggi suhu, maka ekstraksi akan semakin cepat. Tetapi pada ekstraksi coklat, suhu yang digunakan harus sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan. Pertama yakni persiapan labu lemak. Labu lemak dipilih sesuai dengan ukuran alat coklat yang akan digunakan. Lalu, labu lemak dikeringkan dalam oven untuk menghilangkan kelembapan. Kemudian, dinginkan labu lemak dalam desikator untuk menghilangkan sisa kadar air dan menjaga berat labu lemak tetap konstan. Kemudian, timbang labu lemak kosong dan catat beratnya. Kedua yakni persiapan sampel. Dilakukan dengan menghaluskan dan menimbang sampel kurang lebih 5 gram. Penggunaan sampel yang halus bertujuan untuk memperbesar luas permukaan agar pelarut dapat mengekstrak lemak lebih efektif dan cepat. Kemudian masukkan sampel ke dalam saringan timbel lalu tutup dengan kapas atau dapat dilakukan dengan menggunakan kertas saring agar tidak bercampur langsung dengan pelarut. Pemasangan alat coklat. Susun perangkat ekstraksi coklat yang tersusun mulai bawah ke atas. Pemanas listrik, labu larutan, ekstraktor coklat, dan pendingin balik. Ekstraktor coklat dipasang clamps dihubungkan dengan statif. Pada pendingin balik dipasang selang air masuk dan keluar untuk aliran air pendingin kondensor pendingin balik. Terakhir yakni ekstraksi lipid. Masukkan saringan timbel atau bungkusan kertas saring yang berisi sampel ke dalam tabung ekstraksi coklat. Kemudian dipasang alat kondensor di atas dan labu lemak di bawahnya. Larut yang digunakan dituang dalam labu lemak secukupnya sesuai dengan ukuran coklat yang digunakan. Sampel direflux selama minimum 5 jam sampai pelarut yang turun kembali ke labu lemak berwarna jernih. Pelarut yang ada dalam labu lemak didestilasi. Selanjutnya, labu lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius untuk menguapkan sisa pelarut yang mungkin masih tertinggal. Setelah dikeringkan sampai berat konstan dan didinginkan dalam desikator, labu lemak beserta lemaknya ditimbang dan dari hasil penimbangan tersebut presentasi lemak dalam sampel dapat dihitung.